malam ini saya bersyukur diberi kesempatan ya oleh Sema Adonai untuk berbagi firman Tuhan tentang identitas orang percaya. Tentang yang sangat penting dipahami, dimengerti oleh semua orang percaya karena banyak terkena krisis identitas, tidak paham tentang identitas dirinya sendiri. Nah, sehingga termasuk juga kalau kita bicara rohaniat, orang-orang percaya tidak menikmati maksimal Tuhan, mengalami terobosan besar juga karena kurang memahami tentang identitas dirinya dalam Kristus. Ya, dalam keseharian pun sama. Kalau kita lihat masalah identitas ini, kalau banyak anak-anak remaja sekarang itu terlibat ke dalam berbagai tindak kejahatan, termasuk juga tindakan-tindakan yang asusila, itu banyak karena masalah identitas. Ya, dia tidak dapat identitas yang benar dari keluarganya. Nah, sehingga banyak terjadi penyimpangan. Sebab itu maka penting sekali buat kita sama-sama kita mengenal siapakah identitas kita sebagai orang percaya. Tentunya kita tahu sama-sama ya, penting identitas itu, makanya ada banyak ya, kalau kita keseharian kita untuk menunjukkan siapa kita, maka dibuat kartu identitas, ada KTP, ya ada misalnya kartu pelajar, ada paspor, ID card bagi pekerja, bahkan kita urusan-urusan perbankan ada dikeluarkan ya kartu ATM gitu ya, itu semuanya menunjukkan identitas. Nah, tapi sungguhnya apakah identitas itu? Ya, nah, jadi kalau mau kita buatkan dia pengertiannya adalah identitas itu adalah kamera yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, itulah namanya dia identitas. Ya, secara sederhana adalah kamera yang kita pakai atau lensa yang kita pakai lihat diri kita sendiri. Bagaimana seseorang memandang sendiri, maka apa yang akan dia pandang tentang dirinya sendiri akan menghasilkan identitas dirinya. Itu yang akan dia tampilkan kepada orang lain. Nah, itu sebabnya ya dalam Amsal 23 ayat 7a ya, firman Tuhan berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, kalau tadi saya buka di dalam King James dari Proverbs 23 ya, ayat yang ke-7 bagian A, di sana dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Ya, jadi bagaimana seorang melihat dirinya di hatinya, maka demikianlah dia adanya. Artinya dari ayat ini kita memahami betapa pentingnya seseorang punya cara pandang yang benar tentang dirinya. Karena sesuatu itu diawali daripada bagaimana seseorang bisa berpikir, ya, melihat dalam pikirannya tentang dirinya sendiri. Kalau selama ini dia memikirkan atau melihat dirinya sebagai orang yang gagal, maka dia pasti akan jadi orang yang gagal. Tinggal hanya tunggu waktunya saja. Kalau dia memandang dirinya sebagai orang yang sial, ya kemungkinan dalam beberapa peristiwa yang dia alami di keluarganya, selalu dirundung oleh kesialan-kesialan sehingga dia melihat dirinya orang yang sial, maka sepanjang hidupnya nanti akan dia habiskan ya dengan berhadapan dengan berbagai kesialan dan kesialan. Demikian seterusnya. Oleh sebab itu penting sekali ya kita memiliki cara pandang yang benar tentang diri kita sendiri. Nah, kita tahu sama-sama sebagai ya manusia, kita tahu apa yang terjadi dengan manusia. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu diwariskan kepada seluruh keturunan Adam secara jasmani. Makanya Roma 3 ayat 3 itu mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita tahu sama-sama bahwasanya kita ini diciptakan ini pada awalnya serupa
dan segambar dengan Allah. Ya, image and likeness of God. Serupa dan segambar. Bicara kemuliaan Allah itu ada dalam diri manusia. Tapi akibat dosa, maka semua orang jadi kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Nilai diri kita itu merosot. Semakin merosot karena dosa. Tadinya kita ini segambar serupa dengan Allah, karena dosa, maka nilai kita itu semakin menurun, mengalami penyusutan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita lihat jika manusia berdosa, maka mulailah berbagai tindakan kejahatan terjadi. Ya, kita tahu sama-sama bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Itu akibat dosa. Kejahatan diri manusia yang tadinya sebab dengan Allah mengasihi, maka sekarang membenci bahkan membunuh. Dan berbagai kejahatan. Ya, sampai kita tahu dalam Kejadian 6, nah itu kejahatan manusia memuncak. Nah, sehingga Allah menghanguskan bumi dengan air bah. Ini semuanya kenapa? Ya, karena nilai manusia semakin menurun. Nah, jadi lagi sekali adalah nilai yang kita letakkan di atas diri kita sendiri, itu juga sekaligus menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi kalau saya memandang diri saya sebagai orang yang gagal, misalnya, maka orang lain pun akan merendahkan saya. Ketika saya menganggap diri saya orang yang gagal, maka saya orang yang minder, saya tidak bicara di depan umum, ya, menarik diri dari pergaulan, dan tidak percaya diri ketika ditanyain, sehingga orang lain pun tentunya akan memperlakukan saya sebagai orang yang gagal. Sebaliknya, kalau saya memiliki gambar diri yang benar tentang diri saya yang benar, maka akan nampak dalam apa yang saya tampilkan dalam keseharian, ya, penuh percaya diri, sehingga orang-orang pun akan memperlakukan dengan baik. Nah, jadi ini sangat menentukan sekali. Sebabnya kalau kita melihat dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 11, nanti kita bisa baca sendiri ya, bagaimana suatu ketika Musa, ketika dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya, ya, dia berjumpa dengan satu hal yang sangat aneh, sangat unik. Ada semak belukar, ya, ada api dalam semak belukar, tapi semaknya tidak terbakar, sehingga dia ingin tahu ada apa sih, ingin ya, kejadian yang luar biasa itu. Ternyata singkatnya kita tahu sama-sama adalah Tuhan menarik perhatian Musa. Ya, Allah di sana menyampaikan kepada Musa tentang Tuhan orang Israel telah didengarnya, bagaimana bangsa Mesir mereka. Sebab itu maka Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kemudian kita tahu apa yang dikatakan oleh Musa. Ya, dia tidak percaya diri. Dia mengalami identitas. Kalau di dalam ayat ke-11 dikatakan, tapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Nah, kita lihat, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, siapakah aku ini? Artinya apa? Dia tidak percaya diri. Ya, kemudian Tuhan juga katakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di bumi. Tapi tetap juga Musa banyak alasannya. Dia bilang, aku dia yang gak pandai bicara. Seorang yang peta lidah. Kemudian Allah juga memberikan baginya Harun sebagai juru bicaranya, abangnya sendiri. Nah, sehingga kita melihat ya, bagaimana Musa dia punya masalah di dalam lintas dirinya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah kepada Musa. Ya, sampai Musa dia mau. Tuhan bilang, siapakah membentuk lidah manusia? Bukankah aku membentuk lidah manusia? Nah, sampai pada akhirnya Musa dia mau karena nggak punya alasan lagi, dan dia memimpin bangsa Israel. Ya, berhasil membawanya ya untuk keluar dari Mesir dan beribadah bersama-sama di gunung. Nah, ini dia
kalau kita melihat pentingnya identitas. Jadi Allah akan pulihkan identitas Musa, sehingga rancangan awal Allah itu bisa digenapi dalam diri Musa ini. Jadi otoritas Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu juga terkait dengan cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Jadi otoritas atau kepercayaan atau kuasa atau bisa kita bilang pun karunia-karunia yang akan Tuhan berikan pada kita, itu terkait, terhubung dengan bagaimana cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Nah, kalau kita punya cara pandang yang benar tentang diri kita, maka otoritas Tuhan itu bisa Dia berikan kepada kita secara lebih besar lagi. Itu yang tadi kita lihat pada diri Musa. Selama dia belum bisa melihat dirinya dengan benar, maka Tuhan tidak berikan otoritas itu kepada dia. Tapi ketika dia sudah bisa mengerti, ya bosnya Tuhan menyertainya, Tuhan di pihaknya, Tuhan akan menolong dia, apa yang dia perlukan semuanya ada, maka itu membuat dia punya identitas yang benar, nah sehingga Tuhan bisa percayakan sesuatu hal yang sangat besar. Otoritas memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita juga kembali ingat bagaimana kisah tentang the prodigal son, anak yang hilang. Ya, saudara dikasih Tuhan nanti bisa membaca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 24, kita pasti udah bagaimana seorang anak bungsu, dia datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku minta bagianku, warisanku." Nah, kemudian sang ayah yang sangat baik, ya dia memberikan mana yang menjadi warisan si anak bungsu ini, walaupun tentunya itu bukanlah sesuatu hal yang lumrah, karena biasanya warisan itu diberikan ketika ya sang pewaris itu sudah meninggal, baru bisa diberikan kepada ahli warisnya. Tapi saat itu ayahnya masih hidup. Ini anak yang keterlaluan, ya. Tapi ayah itu sangat baik, dia kasih. Kemudian apa yang terjadi? Anak ini membawa uangnya, kemudian dia pergi kemana dia mau, dan dia melakukan apa yang dia mau, dia lakukan. Dan kita tahu, dia hidup berfoya-foya. Alkitab berkata, dia berfoya-foya, menghabiskan uangnya yang banyak itu. Nah, sekalipun uangnya banyak, namanya setiap hari digunakan dengan foya-foya, maka satu waktu, dia mengalami kehabisan uang. Habis sama sekali. Hidup harus berlanjut. Dia perlu makan. Ya, dia perlu tempat tinggal, dia perlu biaya, tapi tidak punya uang. Maka dia mulai bekerja sebagai penjaga babi. Sangat drastis turunnya dari seorang anak konglomerat, seorang kaya raya yang berlimpah-limpah dengan harta, maka sekarang dia mengalami satu kondisi yang sangat terpuruk. Identitasnya hancur. Dia jadi seorang penjaga babi. Dan makan pun terancam. Ya, kita berkata dia berebut dengan babi untuk makan makanan babi tersebut. Tapi babinya lebih rakus, makanya habis semuanya. Sehingga dia berpikir, ayahku punya banyak pembantu, punya banyak hamba. Tapi mereka tidak ada seperti yang kualami ini. Makan saja susah. Dia berpikir, aku akan pulang kepada bapakku, tapi aku tidak lagi sebagai anak kedatanganku melamar jadi karyawan, menjadi hamba, menjadi budak daripada ayahku. Itulah rancangannya. Kemudian dia wujudkan, dia kumpulkan kekuatannya, dan dia pulang kampung. Tapi kita mencatat sama-sama ya di Alkitab jelas sekali, sang ayah sudah menantinya. Ketika dari jauh, sang ayah melihat sang anak ini, maka dia langsung berlari, mengejar si anak yang hilang tadi, ya, anak yang sudah berfoya-foya tadi, menghabiskan harta kekayaannya, dan dia memeluk si anak ini. Dia menangis, ayah, aku tidak layak lagi,
aku telah berdosa terhadap surga, terhadap ayah. Ya, kemudian dia nggak sempat berkata apa-apa, langsung si ayah ini memeluk, ya, dan berkata, bawa jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, bawa cincin, kenakan pada jarinya, bawa kasut, pakaikan kepadanya. Nah, artinya apa? Kita melihat inilah dia identitas. Si ayah tadi, dia tahu bagaimana anaknya pulang dengan badan tertunduk. Lihat ilustrasi gambar ini ya. Dia tak bisa melihat, ini kan hanya ilustrasi. Ya, dia tak bisa menatap ayahnya. Artinya dia sudah mengalami krisis identitas dirinya. Dia mandang dirinya sebagai orang yang gagal. Dia pandang sebagai orang yang sial. Dia pandang diri sebagai pecundang, ya, seseorang yang tidak pantas hidup lagi. Ada banyak gambaran salah, yang jelek, yang dia taruhkan terhadap dirinya sendiri. Tapi ayah tersebut dia tahu apa yang harus dilakukan. Maka pertama sekali dia pulihkan identitas si anak ini dulu. Dengan cara apa? Jubah. Jubah itu pada masa itu yang pakai jubah itu adalah orang-orang yang berada, orang-orang yang terhormat. Ya, jubah mewakili daripada kelas sosial. Maka dipakaikan jubahnya yang mudah. Kemudian cincin juga bicara otoritas. Pakaikan cincinnya dan juga kasutnya, ya. Pada masa itu juga kasut dipakai tentunya untuk orang-orang yang terhormat. Dan dia pakai kasutnya juga. Kemudian dibuatkan pesta. Nah, ini gambaran apa? Gambaran itu tadi. Si bapak ini, sang ayah ini ingin mengembalikan identitas anaknya. Sehingga dia tidak melihat dirinya sebagai seorang hamba atau pembantu atau pecundang. Dia katakan, kau adalah anakku. Sampai kapan kau adalah tetap anakku. Identitasmu adalah berharga. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi kita melihat apa yang Yesus lakukan kepada kita sebagai anak-anaknya. Akibat dosa tadi, maka semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia hidupnya banyak yang hancur, rusak karena dosa. Karena iblis menghancurkan kehidupan manusia itu. Nah, oleh sebab itu, maka Allah lakukan sesuatu hal yang sangat besar. Maka dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah untuk mati di kayu salib. Nah, di atas kayu salib itulah, maka dia selesaikan semuanya. Di kayu salib disitulah untuk memulihkan kembali identitas manusia yang sudah hilang, manusia yang sudah merosot nilainya, yang sudah hilang kemuliaan Allah itu. Maka Yesus membayar semua dosa-dosa umat manusia lewat darahnya tercurah di Kalvari. Maka di kayu salib terjadi pertukaran total exchange. Ya, kita yang berdosa, maka dia ampuni kita dengan darahnya yang kudus. Kita yang hina, kita dimuliakannya. Ya, kita yang dalam keadaan kutuk, kita diberkatinya dengan berkat yang berkelimpahan. Jadi Yesus adalah korban yang sempurna untuk memulihkan identitas manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sehingga saat ini kita memiliki identitas kita yang baru. Ya, identitas yang baru ini yang perlu kita pahami. Artinya Tuhan mengadakan yang baru, identitas yang baru yang harus kita hidupi. Ketika kita memiliki jubah dan kita pakaikan jubah ini, kita punya cara pandang yang benar, maka hidup kita pun akan mengalami banyak terobosan. Nah, jadi siapakah kita yang baru dalam Kristus ini? Maka kita harus bisa memahami, sekarang kita dalam Kristus, kita ini adalah sebagai anak Allah. Ya, Yohanes 1:12. Jadi aku diangkat menjadi anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya kalau kita mengerti apa arti anak Allah. Allah, dia segala-galanya. Allah pencipta langit bumi dan jagat raya, segala isinya. Dia berkuasa terhadap yang hidup dan yang mati.
Dia pemilik segala-galanya, dan kita sebagai anaknya. Pemahaman kita sebagai ini, kalau kita dengan tepat benar bisa melihat kita sebagai apa, itu akan mendatangkan satu kekuatan, ya, satu rasa percaya yang luar biasa, ya, percaya diri yang luar biasa, sehingga kita tidak akan takut lagi menghadapi hidup ini, menghadapi apapun juga, menghadapi kuasa kegelapan sebagai musuh kita. Kita tidak takut, kenapa? Kita adalah anak Allah. Menghadapi perekonomian, ya, dunia katakan goncang tahun 2023, ya, terjadi inflasi, masalah ekonomi, resesi. Tapi kalau kita tahu kita anak Allah, kita tahu dijamin oleh Allah, ya, kerajaan Allah membackup kita. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, ini identitas kita yang baru, kita kenakan setiap hari, kita pakai setiap hari. Kemudian, siapakah kita sekarang ini? Efesus 1 ayat 3, ya, berkata, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani yang ada di surga. Artinya kita ini adalah anak berkat yang luar biasa. Semua berkat surgawi telah diberikan kepada kita dalam alam roh. Nah, tinggal kita, ya, tunggu-tunggu, berdoa supaya berkat itu termanifestasi di alam yang nyata. Tapi yang pasti, kita semuanya sudah diberkati Tuhan, ya, dengan berkat rohani. Ya, berkat rohani, dan kita minta berkat rohani ini juga nanti akan dimanifestasikan menjadi berkat-berkat jasmani, ya, sehingga setiap kita akan mengalami terobosan-terobosan. Kemudian kita juga, Alkitab dalam 2 Korintus 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang. Jadi new creation, ya, ciptaan baru. Ya, bahkan saya pernah membaca sebuah tulisan, apa arti ciptaan baru? Itu ibaratnya kalau kita bicara spesies yang baru, ya, makhluk yang baru. Ketika seseorang dia menjadi milik Yesus Kristus, percaya sesungguhnya, ya, maka di dalam alam roh, maka ada new creature, jadi makhluk yang baru, yang belum pernah ada. Itulah kita sebagai ciptaan baru, ya, manusia baru, sama sekali baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, luar biasa. Dengan ciptaan baru sebagai manusia roh, maka kita bisa menerima perkara-perkara rohani. Kalau manusia jasmani, kita tidak sanggup menerima perkara-perkara rohani. Tapi sebagai kita ciptaan baru, ya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita bisa menerima perkara-perkara yang baru. Kemudian, identitas kita yang baru adalah kita telah dibenarkan. Aku dibenarkan oleh Allah. Kita jadi orang benar. Ya, makanya Alkitab sering mencatat orang-orang benar. Orang-orang benar adalah kita. Kenapa? Dibenarkan oleh Allah. Bukan karena kita hidup kita sudah kudus 100%. Nggak pernah salah lagi, baru kita dikatakan orang benar. Tidak. Ya, benar itu karena Yesus yang membenarkan kita. Jadi status kita sebagai orang benar, karena Yesus di darahnya lah membenarkan kita. Kita tidak bisa lebih benar lagi daripada yang sekarang ini. Nah, jadi luar biasa, pemahaman kita orang benar ini penting sekali. Kalau kita setiap hari yang mengenakan jubah orang benar, maka dari pikiran kita yang benar, maka kita akan berbuat perbuatan-perbuatan yang benar. Awalnya daripada pikiran dulu, ya. Jadi the right believing produce the right living. Jadi ketika kita punya cara pandang yang benar, percaya benar kita orang benar ini, maka dengan kita tahu kita orang benar tidak pantas, tidak cocok untuk berbuat hal-hal dosa, hal-hal yang najis, karena kita tahu kita orang benar. Orang benar adalah melakukan hal-hal yang benar. Jadi ini akan menuntut untuk kita bisa lalui hari kita hal benar, karena kita orang yang tidak sebagai orang benar. Kemudian kita warga kerajaan luar biasa. Jadi kita punya 2 kewarganegaraan, ya. Ada warga negara Indonesia, mungkin ada warga negara Amerika mungkin, ya. Tapi kita punya tambahan lagi. Filipi 20, Efesus 2 ayat 6, nanti Bapak Ibu bisa ayatnya ada semuanya. Ya, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Artinya
Memang secara jasmani kita hidup di dunia ini menjadi warga negara sesuatu negara, misalnya WNI. Tapi kalau kita bicara secara rohani, karena kita makhluk roh, maka kita ini sejatinya adalah warga kerajaan sorga. Ini hal yang sangat membanggakan luar. Bapak Ibu, ya kalau kita selalu memahami ini, mengenakan ini warga kerajaan sorga, maka kita akan selalu kuat. Karena kita tahu kalau kita warga sorga, maka sistem berlaku buat kita adalah sistem kerajaan sorga. Artinya walaupun ekonomi dunia porak-poranda, ya guncang-gancing dan seterusnya, nah kita tidak perlu tahu karena kita apa? Kita ditopang oleh sistem ekonomi kerajaan sorga. Jadi luar biasa sekali. Nah kita harus senantiasa ingat identitas kita yang baru sebagai warga kerajaan sorga. Artinya apa? Seluruh kekuatan sorga, ya seluruh logistik sorga itu mendukung kita selama kita hidup di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Kemudian aku adalah imamat yang ngerajani. 1 Petrus 2, 9 sampai 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ngerajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Allah. Nah luar biasa, jadi kita ini imamat yang rajani. Bayangkan, kalau perjanjian lama itu terpisah. Kalau dia imam saja, raja saja. Tidak boleh digabungkan ya tugasnya. Nah, kenapa Raja Saul ditolak? Karena dia mencoba. Ya, dia sebagai raja tapi dia mau juga mengerjakan pekerjaan nabi. Nggak boleh. Ya, Tuhan marah karena dia mendahului ya tugas daripada Nabi Samuel. Karena dia mau berperang melawan bangsa Amalek. Samuel terlambat langsung diambil tugasnya dan Tuhan marah. Jadi tolak sebagai raja Israel. Tapi perjanjian baru kita luar biasa. Ya, kita imamat yang rajani. Kita sebagai imam. Kita sebagai raja juga. Ya, ini luar biasa sekali. Identitas kita sebagai orang-orang di perjanjian baru, maka kita bisa imam adalah pengantara kepada Allah. Kita bisa membawa orang-orang kepada Allah. Raja memerintah, punya kuasa, punya otoritas. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita menghidupi identitas kita sebagai imamat yang rajani ini. Kemudian aku adalah orang merdeka. Kita ini bukan lagi budak lagi, bukan hamba lagi, kita sudah merdeka. Ya, kalau kelima ayat 1, supaya kita merdeka, maka Yesus telah memerdekakan kita. Nah, jadi kita orang yang merdeka. Tidak diperbudakan dosa lagi. Dosa tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Kenapa kita masih sering berbuat dosa? Karena kita izinkan dosa berkuasa. Tapi sebenarnya dosa tidak berkuasa lagi dalam diri orang percaya. Karena kita orang merdeka. Kristus memerdekakan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus hidup dalam kemerdekaan itu. Ya, kitalah ahli waris Allah. Pewaris. Allah itu sumber segala-gala yang kita perlukan. Dan kitalah ahli warisnya. Kita memiliki. Ya, jadi termasuk juga hikmat, kekuatan, kuasa, kita mewarisi dari Allah sendiri. Semua yang Allah miliki, maka kita sebagai pewarisnya. Wow, luar biasa. Kalau kita bisa mengerti semua yang Allah miliki, kita isinya dalam Kristus. Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang beda. Pribadi yang bersemangat, pribadi yang optimis. Karena kita ahli waris daripada Allah sendiri, yang pemilik segala-galanya itu. Kemudian, aku adalah sahabat Yesus. Yohanes 15 ayat 15. Ya, sahabat. Itu yang paling dekat sahabat. Yesus tidak lagi menyebut itu sebagai hamba. Kalau hamba, akan sampaikan hal-hal yang rahasia. Hal-hal apa yang akan dia kerjakan, akan dia lakukan. Tapi Yesus menyatakan kita sahabatnya. Maka hal-hal yang rahasia, hal-hal yang penting yang akan dia kerjakan, dia sampaikan kepada kita sebagai sahabatnya. Luar biasa. Kita harus bangga sahabat Yesus. Yesus adalah segala-galanya Tuhan, dia juru selamat. Ada orang bangga, ya saya lihat banyak orang bangga kalau dia sahabat daripada orang-orang yang punya jabatan. Misalnya kalau dia
punya akses aja, bisa jumpa dengan misalnya wakil gubernur misalnya kan. Nah, kemudian dia foto bareng dengan wakil gubernur. Kemudian di profilnya dia buat itu semuanya. Fotonya dengan wakil gubernur. Dan dia bangga sekali. Ya, semuanya profilnya foto dengan wakil gubernur. Nah, oke. Ya, ada orang bangga dengan orang-orang yang berjabatan di dunia ini. Tapi sebenarnya dia lupa. Ya, dia harusnya bangga karena dia menjadi sahabat Yesus Kristus. Itu lebih kuat lagi sebenarnya, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Nah, maka hari ini, malam ini, nah bila kita menjadi bangga, menjadi sahabat Yesus, dan dekat dengannya, intim dengannya, itu yang paling penting. Keintiman itu akan menghasilkan ya, hal-hal yang besar dengan Yesus sebagai Tuhan kita. Kemudian, aku dikuduskan dan dipisahkan bagi Allah. Ini identitas yang baru, ya, kita orang kudus. Nah, ini lagi. Nah, penting buat kita untuk kita bisa mengerti, memahami, kita ini orang kudusnya Allah. Ya, 1 Korintus 1 ayat 2, itu 1 ayat 1 itu jelas berkata, kita dipisahkan bagi Allah. Makanya eklesia, gereja, ya dipisahkan. Jadi kita sebagai orang kudus Allah, kita dipisahkan, bukan artinya dipisahkan secara fisik, ya. Maka kita dipisahkan, bukan itu. Tapi dipisahkan apa? Cara hidup kita harus berpisah, tidak sama dengan orang dunia ini. Ya, Roma 12 ayat 2 kan seperti itu kan. Ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi berubah, itu berbeda, kita dipisahkan oleh pembaharuan budi kita. Ya, karena kita telah dikuduskan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Sebagai orang kudusnya Allah, orang kudusnya Tuhan, nah kita tidak punya cara berpikir, cara dunia lagi, sistem dunia, tidak kita adopsi lagi. Karena kita telah dipisahkan, kita memiliki pikiran Kristus, cara pandang kerajaan Allah. Itu yang harus kita hidupi, seumur hidup kita di bumi ini. Kemudian kita sudah diampuni, Efesus 1 ayat 7. Jadi dari Yesus, itulah sebagai ya jalannya kita menerima pengampunan itu. Jadi kita bukan orang berdosa lagi. Kita tidak katakan saya orang berdosa, tidak. Saya telah diampuni. Saya orang benarnya Allah, saya orang kudusnya Allah. Aku dimeteraikan dengan Roh Kudus, identitas yang baru, dimeteraikan sebagai tanda kepemilikan dari Allah. Maka Roh Kudus ya memeteraikan kita luar biasa sebagai jaminan untuk kita menerima kepenuhan. Jadi kalau kita mengerti kita telah dimeteraikan, artinya kita adalah milik daripada Allah sendiri, milik Yesus Kristus. Aku adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah. Ini identitas yang baru, bait Allah, rumah. Setiap kita harus sadar kita ini rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Allah tinggal dalam diri kita ini, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita ini. Kalau kita menyadari ini, ya dari 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, kalau kita ngerti ini, kita menjaga tubuh ini sebagai bait Roh Kudus. Kita memperlakukannya dengan baik. Karena Roh Kudus hidup di sana, tinggal di sana. Artinya apa? Kita menjaga juga tentang perilaku kita, perbuatan kita. Kita nggak semau gue lagi dengan tubuh kita ini. Nggak lagi sembarangan kita mau buat apa, kita suka hati kita. Tidak lagi, karena kita sudah tahu kita bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita ini. Kita akan mempertanggungjawabkan tubuh ini kepada perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita ini. Itulah sebagai pemahaman kita, identitas kita yang baru sebagai bait Roh Kudus. Ya, maka kita suka perkara-perkara ilahi, perkara-perkara kekekalan, dan kita tentunya meninggalkan perkara-perkara dosa, perkara-perkara daging, perkara-perkara yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Nah, jadi itulah sebagai kesimpulannya, identitas diri adalah cara pandang kita tentang diri kita. Kita benahi cara pandang kita dengan pikiran Kristus. Ya. Nah, Tuhan harus berurusan dengan identitas diri seseorang sebelum dia dapat menjalankan rencana
orang tersebut. Ingat Musa tadi, maka Tuhan ingin memulihkan. Ingat cerita anak yang hilang, dipulihkan dulu. Identitas diri yang salah akan menghalangi kita untuk dapat menikmati janji Tuhan. Kalau kita salah pandang tentang diri kita tidak bisa menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Kita tahu di Alkitab itu ada banyak sekali janji-janji Tuhan kepada anak-anaknya. Tapi bagi mereka yang punya cara pandang yang benar, maka mereka bisa menikmati janji itu. Tapi kalau mereka punya cara pandang yang salah, identitas yang salah, mereka tidak bisa menikmati. Kemudian pertobatan perlu dilanjutkan dengan pemulihan identitas diri, sehingga hidup seorang memberi dampak besar bagi kehidupan ini. Seorang yang sudah bertobat, harus memang dia mengalami pemulihan identitas dirinya sekarang yang baru di dalam Kristus. Siapakah kita dalam Kristus? Kalau pada minggu lalu Pak Jeff sudah membagikan dengan who I am. Nah, ini sebagai kelanjutannya supaya kita semakin kokoh di dalam identitas kita yang baru ini. Makanya kalau di jemaat lokal yang saya layani, saya ada membuat doa. Ini saya akan tampilkan ya. Nah ini, jadi saya membuat doa yang setiap minggu sebelum saya berkhotbah ini akan diucapkan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Ini merupakan hal yang kami lakukan setiap minggu. Sebelum saya khotbah, saya ajak mereka untuk deklarasi identitas baru dalam Kristus. Ini saya bacakan aja, setelah dikasih Tuhan bisa ikuti. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku sebutkan nama lengkap. Kalau saya Konrad Nenggolan, maka saya Konrad Nenggolan. Kalau misalnya saudara, misalnya Bu Hana, saya Hana. Mendeklarasikan identitasku yang baru di dalam Kristus Yesus. Bahwa aku telah diangkat menjadi anak Allah, sehingga aku adalah ahli warisnya. Segala yang Bapa miliki adalah milikku juga. Aku adalah ciptaan baru. Hidupku yang lama sudah berlalu. Hidupku yang baru sudah datang. Hidup yang penuh kemenangan. Aku adalah warga kerajaan sorga. Aku telah diberkati dengan setiap berkat rohani di dalam sorga. Sehingga aku tidak kekurangan apapun. Bahkan aku hidup dalam segala kelimpahan. Aku telah diampuni oleh darah Yesus. Aku telah dibenarkan oleh Allah. Aku dikuduskan dan dipisahkan bagi Allah. Aku adalah orang merdeka. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Aku adalah imamat yang rajani, sahabat Yesus. Aku telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan aku adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah. Roh Kuduslah yang berkuasa sepenuhnya dalam hidupku untuk menuntun aku menjadi serupa Kristus dan sempurna seperti Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku meteraikan deklarasi ini. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga, saudara-saudara bisa untuk mempraktekkan juga doa ini sangat powerful. Semakin sering kita doakan, semakin sering kita ucapkan, maka itu akan membuat kita semakin sadar tentang identitas kita yang baru. Jadi kita punya cara pandang yang benar tentang diri kita ini, maka berkat-berkat Tuhan, janji-janjinya yang luar biasa itu akan bisa kita nikmati.